Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat dari ibu. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada hewan, baik secara seksual maupun secara aseksual. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah untuk menganalisis sistem reproduksi pada hewan. Kita akan masuk pada topik pertama, yaitu perkembangbiakan pada hewan secara aseksual atau secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara tidak kawin artinya perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat reproduksi, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagaimana perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina? Itu ada 4 cara. Yang pertama dengan cara pembelahan sel, yang kedua dengan cara fragmentasi, yang ketiga dengan cara pertunasan, dan yang keempat dengan cara partenogenesis. Kita akan mempelajari bagian demi bagian. Yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Nah, reproduksi dengan cara membelah diri ini terjadi pada kelompok organisme bersel satu. Jadi dia bukan kelompok hewan. Dia dikelompokkan pada kelompok protozoa. Contoh membelah diri ini adalah pada paramecium. Kamu dapat melihat pada gambar yang di bagian atas. Ini adalah paramecium. Dia akan membelah secara mitosis ini ya. Kemudian dia akan menghasilkan 2 individu baru. Jadi dari 1 sel induk dia akan menghasilkan 2 sel anak. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi itu adalah individu baru terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Jadi artinya dari satu tubuh induknya itu kalau dipotong-potong dia akan membentuk individu yang baru. Ini contohnya pada cacing planaria. Bagaimana sih bentuknya? Kita akan lihat. Nah, ini kita lihat pada gambar yang kedua. Ini adalah gambar hewan atau cacing planaria. Nah, kamu lihat gambar yang di ujung itu nampak kalau dia dipotong di bagian bawah pada bagian ekor, maka bagian ekor akan membentuk bagian atasnya kembali seperti gambar itu. Kemudian kalau dia dipotong bagi 2, maka dia akan membelah ini menghasilkan 2 bagian secara membujur. Kemudian kalau dia dipotong 3 bagian, maka setiap bagian itu akan membentuk individu baru. Bagian kepala akan membentuk bagian bawahnya. Kalau bagian tengah yang dipotong, dia akan membentuk kepala dan bagian ekor. Kalau bagian ekor yang dipotong, dia akan membentuk bagian atasnya. Yang ketiga yaitu pembentukan tunas. Nah, ini kalau kamu bayangkan pembentukan tunas itu bukan hanya pada tumbuhan. Pada minggu yang lalu kita belajar perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, salah satunya dengan cara tunas seperti pohon pisang ya, kemudian pohon tebu, pohon bambu itu dengan cara tunas pada tumbuhan. Ternyata bukan hanya pada tumbuhan saja perkembangbiakan secara tunas, hewan juga mengalami perkembangbiakan dengan tunas. Nah, ini contohnya, ini adalah kelompok hidra, kelompok ubur-ubur, obelia, mereka itu juga bisa berkembangbiak dengan cara tunas. Kamu bisa melihat gambarnya. Nah, ini adalah kelompok hidra, ini hewan hidra yang hidup di air ya. Bagaimana kamu lihat ada tunas kecil di bagian tubuhnya. Kemudian tunas tadi berkembang semakin besar, dan akhirnya dia terlepas dari induknya dan membentuk individu baru. Ini secara tunas. Kemudian yang keempat, ini dengan cara partenogenesis. Apa sih itu partenogenesis?
Ini merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi, yaitu pembuahan. Jadi individu baru merupakan individu haploid yang tumbuh dari sel haploid. Nah, ini contohnya pada kelompok serangga, yaitu kecoa dan lebah. Nah, tadi kamu sudah mengetahui tentang perkembangbiakan secara aseksual, secara tidak kawin pada hewan. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana sih perkembangbiakan secara seksual pada hewan. Nah, perkembangbiakan secara seksual artinya perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, berarti melibatkan alat reproduksi. Nah, bagaimana terjadinya individu baru ini melalui proses pembuahan yang disebut dengan fertilisasi. Nah, pembuahan itu sendiri ada dua cara, yaitu internal dan secara eksternal. Alat kelamin pada hewan itu terdiri dari, kalau alat kelamin jantannya terdiri dari sepasang testis yang berfungsi menghasilkan sperma. Kemudian ada vas deferens, itu adalah saluran sperma yang jumlahnya juga sepasang. Dan yang ketiga adalah sel sperma. Ini adalah alat reproduksi pada jantan. Sedangkan alat reproduksi pada betina itu terdiri dari ada ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian ada sepasang oviduk atau saluran sel telur atau tuba fallopi. Dan yang ketiga ada sel telur atau ovum. Cara perkembangbiakan pada vertebrata itu ada yang dengan cara ovipar atau bertelur. Ini contohnya pada kelompok ikan, katak, reptil, dan aves. Ya, ini kelompok hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian ada yang ovovipar, itu bertelur dan beranak. Ini terjadi pada beberapa jenis ikan laut. Kemudian ada jenis kadal, ya, atau reptil. Itu juga dia dengan cara ovovipar, bertelur dan beranak. Kemudian ada vivipar, melahirkan. Ini kelompok hewan menyusui atau mamalia. Jadi cara perkembangbiakan secara seksual pada hewan vertebrata ini ada 3 bagian: ovipar, ovovipar, kemudian vivipar. Nah, baik, terjadinya pembuahan pada hewan vertebrata itu berdasarkan tempat terjadinya itu ada 2 cara. Yang pertama itu pembuahan di luar tubuh. Pembuahan di luar tubuh ini disebut juga dengan fertilisasi eksternal. Artinya bertemunya sel telur dengan sel sperma itu tidak terjadi di dalam tubuh induk betina, tetapi itu terjadi di luar tubuh, di lingkungan. Nah, ini biasanya di dalam air. Nah, kelompok hewan yang berkembang biak dengan pembuahannya dengan fertilisasi eksternal ini ada kelompok ikan dan kelompok katak. Kemudian biasanya hewan yang pembuahannya di luar tubuh itu memiliki jumlah sel telur yang banyak. Itu karena pengaruh kondisi lingkungan, ya. Kemudian karena ada gangguan, jadi mereka harus banyak sel telurnya supaya tidak punah generasi berikutnya. Apabila sel telurnya dikit, maka tentu dia akan jadi langka hewannya. Sedikit sekali individu baru yang akan dihasilkan. Nah, kita akan melihat ini adalah gambar alat reproduksi pada ikan dan alat reproduksi pada katak. Pada ikan, ya, ini dapat kamu lihat yang di atas ini adalah alat reproduksi jantan, terdiri dari testis, ini testis. Kemudian epididymis, ini vas deferens, saluran sperma, ya, ini gambar ginjalnya. Kemudian ada kloaka, tempat keluarnya sel sperma, ya, dan juga sebagai pengeluaran, ya. Kemudian ini pada yang betina ada ovarium.
ini ovarium, kemudian ada oviduk, ya. Kemudian dia juga ada kloaka. Ini pada ikan, gambarnya perhatikan, bedakan ya, jantan dan betina. Dan ini gambar alat reproduksi pada katak. Ini katak jantan, ini katak betina. Nah, katak jantan itu memiliki sepasang testis kanan dan kiri. Kemudian ini ada saluran sperma, vas deferens, ini saluran kloaka. Kalau yang betina, ini ovarium, ini saluran sel telur, dan ini kloaka. Kemudian bagaimana pembuahan yang terjadi pada vertebrata? Nah, pembuahannya itu yang kedua adalah yang di dalam tubuh, yaitu fertilisasi secara eksternal. Artinya bertemunya sel telur dengan sel sperma itu terjadi di dalam tubuh induk betina atau di dalam saluran tuba Fallopi. Ya, nah ini terjadi pada kelompok reptil, aves, dan mamalia. Jadi kelompok reptil, aves, mamalia itu fertilisasi secara internal. Kalau Pisces, amfibi, ikan dan katak itu eksternal. Nah, kita perhatikan gambar alat reproduksinya. Nah, ini pada reptil, ya. Ini gambar alat reproduksi jantan pada reptil, ya. Ini ada sepasang testis kanan dan kiri. Kemudian ini epididymis, ini vas deferens, kemudian ada kloaka. Ya, jadi ini sepasang testis. Sedangkan untuk yang betina, ini kita dapat lihat, ya, yang betina ini ya, yang betina ini ada ovarium, ya, ada oviduk corongnya, ya, kemudian ada kloaka. Jadi ini ovarium, ya, ini uterus. Baik, ya. Kemudian kepada aves, kelompok burung, yang jantan ini sepasang testis, ada saluran sperma, kemudian ada kloaka. Sedangkan yang betinanya ini ada ovarium, ini corong oviduk, ini ginjal ya, ini ureter, ini oviduknya juga, ini kloakanya. Ini ya gambar alat reproduksi pada reptil dan aves. Nah, ini pada kelompok aves burung ya. Jadi ini adalah sel telur. Ini bagian-bagian sel telur. Sel telur yang kalau kamu amati itu ada, kalau telur kamu belah ya, kamu pecahkan cangkangnya, kamu amati di situ ada kuning telur ya, ada inti, ada tali ya, tali seperti tali itu adalah kalaja ya. Kemudian itu ada cangkangnya, ada membran, itu bagian-bagian sel telur. Nah, baik, yang terakhir adalah mamalia, hewan menyusui. Nah, kamu lihat, bandingkan yang jantan dan yang betina. Kalau yang jantan, ini kita lihat, dia ada sepasang testis, ini testisnya, ini saluran vas deferens. Nah ya, kemudian kalau yang betina, ini ada ovarium, ada uterus, ya, kemudian ada vagina. Kalau pada jantan di situ ada penis. Nah, ini alat reproduksi pada kelompok mamalia. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem reproduksi pada hewan, baik secara seksual maupun secara aseksual. Untuk tugas kamu berikutnya adalah anak ibu akan mengirimkan lembar kerja siswa yang akan ibu kirim melalui Google Classroom, dan kamu menyelesaikan tugas tersebut dan mengirim kembali tugas itu melalui Google Classroom. Nah, untuk lebih jelas materi ini, kamu bisa baca buku paket kamu tentang sistem reproduksi pada hewan. Oke anak ibu, selamat belajar, salam sehat.